Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nesya Bella, NPM 2275606. Jadi di sini saya akan mengumpulkan UTS melalui video ini. Soal yang pertama yaitu jelaskan perbedaan antara pariwisata, sistem kepariwisataan, dan hospitality. Lalu jelaskan hubungannya. Jadi pariwisata adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan yang didukung oleh fasilitas yang disediakan oleh masyarakat, pemerintah, pengusaha, dan pemerintah daerah. Lalu sistem kepariwisataan. Sistem kepariwisataan adalah seluruh rangkaian yang berkaitan dengan pariwisata. Lalu hospitality. Hospitality adalah sikap atau attitude atau keramah tamahan. Lalu apa sih hubungan antara ketiga itu? Jadi hubungan antara pariwisata, hospitality, dan sistem kepariwisataan. Jadi dia ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Lalu hospitality itu sendiri merupakan roh atau jiwa dari pariwisata. Lalu yang nomor 2, jelaskan sabta pesona. Dan sabta pesona apa sih yang masih cocok untuk Indonesia? Keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan terus kenyamanan, keramahan, lalu kenangan. Jadi sabta pesona apa sih yang masih cocok untuk di Indonesia ini? Jadi semuanya dari 7 sabta pesona itu menurut saya semuanya masih cocok untuk di Indonesia, karena jika tempat wisata itu tidak memiliki keamanan atau ketertiban atau kebersihannya kurang, lalu tidak nyaman, itu membuat para wisatawan itu tidak berminat untuk datang ke tempat wisata tersebut. Seperti Lalu soal yang nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan wisatawan inbound dan wisatawan outbound. Jadi wisatawan inbound itu adalah orang asing yang datang ke Indonesia. Misalnya dari Singapura ke Indonesia, berkunjung ke Indonesia. Lalu outbound adalah orang asli Indonesia yang berkunjung ke luar negeri. Kayak misalnya contoh yaitu orang Indonesia ke Singapura. Yang keempat adalah berikan contoh dampak negatif dan dampak positif adanya kegiatan pariwisata. Kegiatan positifnya yaitu meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan ekonomi, memperkenalkan budaya yang ada di tempat itu. Lalu dampak negatifnya yaitu kerusakan, lalu itu kemacetan, lalu itu mengotori tempat wisata tersebut. Seperti misalnya ada suatu tempat wisata dan wisatawan itu datang lalu membuang sampah sembarangan. Jadi itu membuat tempat itu menjadi kotor. Lalu itu berdampak buruk untuk alam, misalnya penebangan pohon liar untuk menciptakan tempat wisata yang baru. Lalu soal nomor 5 adalah berikan contoh wisatawan minat khusus. Jadi ada mendaki gunung, menyelam, lalu menyusuri goa. Lalu yang nomor 6 adalah gimana sih pandangan saya setelah melihat video itu. Jadi di tempat wisata itu terlalu ramai wisatawannya. Jadi bisa dibuatkan jadwal untuk pengunjung, lalu bisa juga atau dibatasi jamnya, misalnya dibatasi waktu, misalnya dari jam 8 sampai jam 12 seperti itu, agar bisa bergantian dengan wisatawan lainnya, agar tidak terlalu ramai di dalam air terjun itu. Dan juga bisa menaikkan harga tiketnya, misalnya di hari biasa itu harganya 35.000 dan di hari libur atau weekend itu bisa menjadi 50.000 seperti itu. Lalu soal yang nomor 7 yaitu pandangan saya setelah melihat video itu, lalu termasuk jenis wisatawan seperti apa yang berminat dengan daya tarik wisata tersebut, dan jelaskan mengapa. Jadi menurut saya setelah saya melihat video di link tadi itu, menurut saya itu merupakan wisatawan minat khusus. Kenapa saya sebut wisatawan minat khusus? Karena jarang sekali orang mau datang ke sana, karena udah jauh-jauh nih ya datang ke sana, sampai sana tuh kayak cuman melihat goa doang. Lalu tuh kayak turunnya itu juga kan susah tuh, jarang orang yang itu, karena ada juga wisatawan yang takut ketinggian. Lalu itu amenitas jalannya juga kurang. Menurut saya harus ditambahkan fasilitas untuk turunnya itu supaya lebih aman, karena kan di video itu turunnya atau naiknya itu melalui tenaga manusia itu kan, walaupun sudah diberikan pengaman itu, tetapi masih kurang cukup aman menurut saya. Baik, terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.